Kalau selama ini kalian pikir dunia bergerak alami, kalian salah. Karena setiap krisis, perang, dan perubahan global udah diatur tahap demi tahap. Mereka nyebutnya The Green Plan. Awalnya pada abad 18, ada anggota dari organisasi persaudaraan yang disebut Freemasonry. Jadi di abad 18, Freemason ini mulai tanam ide di politik dan pendidikan barat. Mereka nggak butuh senjata, mereka cukup butuh kendali atas pikiran manusia. Dan mereka bilang, give me control over education and I will shape the future. Dan di abad ke-19, mereka masuk ke ekonomi. Kemudian berdirilah bank-bank besar. Lalu Federal Reserve tahun 1913. Disinilah untuk pertama kalinya dalam sejarah, uang dunia dikontrol bukan oleh negara tapi oleh segelintir keluarga. Kemudian pada abad 20, mereka mulai fase baru. Pada abad 20 terjadi dua perang dunia. Dan dua-duanya punya pola yang sama, yaitu chaos, solusi, kemudian tatanan baru. Dan dari setiap solusi itu, bikin kekuasaan mereka makin kuat. Terus pertanyaannya, apakah yang terjadi setelah perang itu? Jawabannya, negara kewalahan. Dan solusinya apa? Mereka kasih penyelamat. PBB, IMF, WHO, dan World Bank. Itu adalah institusi global pertama yang mengatur seluruh umat manusia. Dan di tahap berikutnya adalah mind control. Bukan chip, tapi media. Yang kalian tonton, yang kalian dengerin, Hollywood, musik, dan berita. Semuanya jadi alat narasi tunggal. Kalian semua dikasih hiburan, biar lupa mikir. Lalu kemudian muncul era digital, yang mana data jadi senjata. Setiap klik, like, dan belanja kalian direkam. Dari sistem dirubah ke algoritma, dan dari algoritma dirubah ke kebijakan. Mereka nggak perlu nyulik kalian, cukup kenal kalian lebih baik dari diri kalian sendiri. Sekarang kita masuk ke fase terakhir, yaitu agenda di 2030. Ada kalimat yang dibungkus narasi cantik, yaitu Sustainable Development Goals. Kedengarannya mulia kan? Padahal itu puncak dari kontrol total. Dengerin ini baik-baik. Energi hijau itu kontrol sumber daya. Digital ID adalah kontrol identitas. Cashless society itu kontrol keuangan, dan smart city adalah kontrol pergerakan. Semuanya menuju satu hal, yaitu total surveillance society. Mereka nggak mau kalian miskin, mereka mau kalian ketergantungan, sama halnya kayak narkoba. Biar apa? Tujuannya biar kalian senang hidup dari bantuan mereka, tapi sebenarnya kehilangan kendali atas diri kalian sendiri. Ini lambat laun batas negara akan hilang. Yang tersisa cuma satu sistem, satu aturan, satu bank, satu pemimpin, dan satu ideologi, yaitu patuh demi kebaikan bersama. Dan lucunya adalah, semua ini nggak disembunyiin. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa cari sendiri di situs resmi PBB. Tapi karena dibungkus dengan kemanusiaan, mungkin banyak orang nggak sadar kalau itu sebenarnya rencana kekuasaan. Pertama, Freemason membangun fondasinya, kemudian Bank Sentral membiayai. Selanjutnya teknologi jadi alatnya, dan agenda 2030 adalah puncak eksekusinya. Semuanya satu benang merah, yaitu Order Out of Chaos.